Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar lagi sedikit dari firman Tuhan hari ini supaya saudara bisa merenungkan firman ini. Saudara, kita sudah sedang belajar mengenai bagaimana beriman. Dan kita akan belajar satu langkah demi satu langkah, saudara. Jadi saya berikan title hari ini One Step at a Time. Jadi satu langkah dalam setiap saat, satu langkah saja. Nah, saudara, kalau kita belajar dari kehidupan Elia minggu yang lalu, saudara, kita melihat bahwa Elia sudah disuruh oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, yaitu pergi kepada Ahab dan berbicara kepada Ahab. Dan Elia tahu Ahab adalah raja yang jahat sekali, raja yang membunuhi banyak nabi-nabi Tuhan, apalagi istrinya Jezebel itu jahat sekali. Nah, sekarang Elia disuruh pergi kepada Ahab. Nah, yang kita sudah pelajari pada minggu kemarin bahwa Ahab bisa taat kepada Tuhan tanpa mempertanyakan apapun juga. Inilah yang perlu kita pelajari, saudara. Melangkah tanpa kita bertanya kepada Tuhan, what if ya, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau ini. Tapi dia tidak sama sekali. Dan kita harus belajar pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, di dalam pemerintahan Tuhan, kan Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Biarlah kita datang ke hadirat Tuhan, bersekutu dengan Dia, ada di dalam pemerintahan Tuhan. Dan kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Itu yang Elia lakukan. Dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan, kemudian dia tahu Tuhan menyuruh apa, dia langsung bertindak. Nah, ini juga yang harus kita contoh dari Elia. Dan saudara, notice, biarpun Elia tidak menanyakan apa-apa, Elia tidak minta protection, Elia tidak mengatakan apa-apa. Tapi setelah dia menyelesaikan tugas yang pertama, apa yang Tuhan suruh dia lakukan dengan iman, kemudian dia pergi dari Ahab. Tuhan langsung menemui Elia dan berbicara kepada Elia. Kalau saudara mau baca, cerita Elia itu ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, dari ayat yang pertama, saudara bisa baca. Nah, kemudian Tuhan berkata begini kepada Elia setelah Elia selesai berbicara dengan Ahab. Tuhan berkata begini, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, saudara, mari kita pelajari. Apa yang Tuhan katakan ini dapat kita pelajari, ini sangat kaya. Dan kita dapat mengerti dari perkataan Tuhan itu, kita dapat mengenali siapa Tuhan kita. Yang pertama, saudara, ada 4 poin di dalam kita menganalisa perkataan Tuhan ini. Kita melihat ada 4 poin. Tuhan berkata bahwa pergilah, kata Tuhan, dari sini berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Nah, dari sini saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Dia tahu betapa jahatnya Ahab. Dia tahu sekarang Elia ada di dalam keadaan yang membahayakan. Sebab itu Tuhan sudah menyediakan satu tempat buat Elia. Dan tempat itu untuk Elia bersembunyi. Nah, perkataan bahwa pergilah ke sana, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Berarti dari perkataan ini Tuhan tahu betapa jahatnya Ahab. Dan Tuhan juga aware bahwa Elia itu harus bersembunyi. Kalau Elia tidak bersembunyi, Elia bisa ditangkap dan bisa dibunuh oleh Ahab. Sebab itu Tuhan sudah memikirkan semuanya, saudara. Dan Elia disuruh pergi ke tepi sungai Kerit. Dan bukan hanya itu lagi. Bukan hanya itu aja. Yang kedua, Tuhan tahu kebutuhan Elia. Elia akan butuh makanan, Elia akan butuh minuman, ya toh. Di dalam persembunyian itu, Elia akan membutuhkan itu semua. Sebab itu Tuhan sudah pikirkan sebelumnya. Tuhan berkata begini, katanya, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kepadamu di sana. Jadi saudara lihat di sini, Tuhan sudah menyediakan makanannya. Bahkan Tuhan sudah mengirim burung gagak, saudara. Nah, kita lihat segini. Yang ketiga yang kita tahu dari perkataan ini, betapa maha kuasanya Tuhan.
Biarlah kita jangan cuma tahu di otak kita bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kemahakuasaan Tuhan itu luar biasa. Dia bisa memerintahkan burung gagak. Apakah kita pernah berpikir dengan pikiran manusia kita untuk kirimkan burung gagak, saudara? Apakah kita pernah mikir untuk minta Tuhan kirimkan burung gagak? Enggak, saudara. Ini semua di luar pikiran kita. Tetapi ada di dalam pikiran Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah memerintahkan burung gagak. Nah, itu di luar pikiran kita manusia. Yang keempat, dari apa yang Tuhan kerjakan ini, yang Tuhan lakukan ini, kita sekarang mengerti apa yang dituliskan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9. Kalau saudara mau buka Alkitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Ini adalah ayat yang sangat terkenal, pasti saudara kalau buka, saudara tahu. Ayat ini berbunyi begini, sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan mau berbicara pada kita bahwa kalau Tuhan memerintahkan kepada kita, Tuhan berbicara kepada kita sesuatu yang harus kita lakukan cuma menurut saja. Obedient kepada apa yang Tuhan katakan. Kita tidak usah mempertanyakan, tapi Tuhan bagaimana kalau saya ini? Bagaimana kalau kurang uang? Bagaimana kalau gagal? Enggak usah tanyakan itu, saudara. Karena apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dia sudah pikirkan dari A sampai Z. Ya, seperti ini. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa. Kita tidak bisa comprehend rencana Tuhan, pikiran Tuhan. Kita nggak bisa, saudara. Sebab itu kita nggak usah ngajari Tuhan ini atau itu. Nah, kebanyakan daripada kita secara manusia, orang Kristen, saudara, yang katanya percaya Tuhan Maha Kuasa, katanya percaya Tuhan itu mengasihi kita, katanya percaya Tuhan bersama dengan kita, katanya percaya. Tetapi pada saat Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, langsung kita mulai tanya ini, tanya itu. Karena kita takut bertindak. Seakan-akan Tuhan itu tidak akan peduli pada kita. Seakan-akan Tuhan akan menelantarkan kita. Jadi perkataan kita yang mengatakan bahwa saya percaya Tuhan Maha Kuasa, saya percaya ini, itu sampai di mana, saudara? Nah, itu yang harus kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Belajar untuk obedient, taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, kita lakukan. Nah, kalau kita bisa melangkah seperti itu, one step at a time, begitu kita melangkah, saudara, maka Tuhan akan datang untuk memberikan the next step yang harus kita lakukan. Nah, saudara, di sini kita melihat Elia tidak bertanya apa-apa, tetapi Tuhan sudah memikirkan segala-galanya, sudah menyediakan segala-galanya. Dan nanti kalau saudara baca dari 1 Raja-Raja pasal 17 dan terus sampai pasal 18, saudara akan melihat Elia selamat terus, saudara. At the end Elia akan naik ke surga dengan chariot of fire. Saudara bisa lihat nanti. Nah, tapi kita mesti perhatikan di sini. Untuk kita bisa sampai kepada iman yang seperti itu, kita harus start dengan titik pertama. Ya, kalau kita menyelesaikan titik yang pertama, Tuhan akan berbicara untuk pergi ke step yang kedua. Sebelum yang pertama saja kita lakukan, kita tidak akan dibawa oleh Tuhan ke step yang kedua. Nah, itulah sebabnya kita tanyakan pada diri kita masing-masing, kenapa ya iman saya ini begini-begini saja? Karena apakah kita sudah taat pada step pertama? Kalau kita yang step pertamanya saja tidak taat, Tuhan tidak akan bawa kita ke step kedua. Nah, sebab itu biarlah ini menjadi pemikiran saudara untuk mengadakan evaluasi mengenai iman saudara itu ada di mana. Ada di mana iman saudara? Sampai di mana iman saudara? Ya, biarpun cuma sedikit, tapi saudara bisa renungkan dari Raja-Raja pasal 17. Dari ayat yang ke 1 sampai seterusnya. Kemudian tadi saya berikan ayat Yesaya 55. Ayat 8 dan 9. Renungkan ini saja dan saudara adakan evaluasi. Lihat dirimu. Saya ada di mana? Ya, saya ini selalu ragu-ragu kepada kemahakuasaan Tuhan atau saya benar-benar percaya? Kalau kita percaya, kita bertindak, saudara. Kalau kita tidak mau bertindak,
berarti suatu indicators kita ini belum percaya. Mulut kita bilang percaya, otak kita bilang percaya, tetapi hati kita belum percaya. Itulah sebabnya kita tidak akan bertindak. Sampai di sini dulu saya harapkan saudara renungkan lebih dalam lagi, dan sampai ketemu besok. Tuhan memberkati.